sih kemungkinan main mata kalau dalam seperti ini ya, Bapak tadi menyampaikan sebetulnya kita kan sudah tidak lolos begitu ya. Kemudian ada tudingan terhadap wasit asal Libanon yang memimpin pertandingan tersebut. Nah, sebetulnya kemungkinan main matanya ada di mana ini, Pak? Kemungkinan main matanya ya saya kira tadi dengan investigasi tadi kita bisa tahu kan, karena kalau sekarang saya bilang kemungkinan main matanya di mana, di Bahrain dengan wasit, karena itu motivasinya sangat tinggi. Itu kan apa namanya, saya tidak punya data kan, hanya dengan investigasi tersebutlah baru kemudian bisa dapat diperoleh sebuah data yang benar bahwa mereka yang main mata. Saya tidak akan bisa membenarkan siapa atau menuding siapa, karena menurut saya apa namanya investigasi itu yang kemudian bisa menentukan siapa yang sebenarnya bermain mata. Kita undang para pendengar Pak Saleh pagi ini untuk bergabung dan berbincang bersama mengenai kemungkinan investigasi ini, Pak Saleh. Boleh, Pak? Silakan. Pendengar silakan Anda bisa bergabung dalam perbincangan kami dengan Deputi Bidang Kompetisi PSSI Saleh Ismail Bukadar. Kami berbincang mengenai PSSI yang akan mendukung langkah FIFA untuk melakukan investigasi kekalahan timnas Indonesia ketika melawan Bahrain yang dikalahkan telak 10-0. Sementara itu pendengar, beberapa waktu yang lalu pelatih Qatar Paulo Autuori kaget bukan kepalang ketika mengetahui hasil akhir laga Bahrain versus timnas Indonesia berkesudahan angka 10-0. Menurutnya ada sejumlah keganjilan di laga yang dipimpin wasit Andre El Haddad asal Libanon tersebut. Bagaimana pendapat Anda? Silakan Anda bisa bergabung di line telepon kami 02158692 ataupun melalui SMS di 08118065. Kementerian dari Kemenpora begitu ya, melihat rencana KLB dari KPSI ini sebenarnya juga bagaimana, Pak? Begini, persoalan PSSI ini kan internal hubungan mereka, adanya perpecahan di dalam organisasi itu, dan itu merupakan kita memiliki etika bahwa kalau terjadi intervensi oleh pemerintah secara langsung, maka itu akan mengakibatkan FIFA sebagai suatu organisasi yang kita akui secara internasional mengelola federasi-federasi di negara, itu akan memberikan suatu hukuman. Karena itu kita harus secara pasti dan menggunakan kekuatan-kekuatan, kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh kementerian pemerintah. Ini tentunya tidak secara kita melihatnya tanpa harus mendapatkan istilah intervensi itu. Iya. Apakah ada mungkin rencana Pak dari Kemenpora juga untuk memanggil PSSI dan juga KPSI? Iya, jadi pemerintah itu kan bersama dengan KONI dalam selalu melakukan pemanggilan. Beberapa kali telah melakukan pertemuan, tapi memang belum pada ujung yang baik. Itu masih jalan terus prosesnya ya. Kalau ada KLB, dan kita kan sudah punya pengalaman sebelumnya bahwa yang dimaksud sebagai kongres itu kan harus berasal dari organisasi yang diakui oleh FIFA. Ya artinya kan begini, bahwa ada KLB, ada kongres, kita nggak tahu yang mana. Yang jelas bahwa PSSI adalah bagian dari satu KPSSI itu semuanya adalah bagian dari PSSI, bahwa yang bukan harus dilakukan dengan cara seleksi secara objektif ya, tidak menyatakan bahwa hanya pihak ini karena PSSI mengakui IPL maka IPL aja yang harus diambil, nggak begitu. Iya, ada juga Pak ini SMS yang menanggapi dari Pak Wahyu, sejauh mana langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa membantu penyelesaian konflik PSSI, atau sebaiknya PSSI dibubarkan saja? Iya, memang harus dibubarkan PSSI karena memang itu nggak benar, goblok semua. Yang lain yang sudah didukung oleh FIFA. Jadi dari istilah pembubaran itu, jadi bukan, kita tidak menggunakan itu. Bahwa tidak dibubarkan. Kenapa tadi digunain, Pak? Goblok KLB yang jadi solusi, maka tidak ada jaminan bahwa setelah KLB tidak ada lagi KLB lagi gitu.
persoalan orangnya tetap hanya karena ini menjadi ketua, misalnya kebijakan-kebijakannya tidak disukai, maka harus KLB. Dan begitu juga terus